Bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Pak Urwa, yang juga merupakan kolega saya di Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Iskandar Syah. Dalam ah, meeting kali ini, ini meeting yang akan rencananya diupload di YouTube untuk kebutuhan edukasi atau sharing session terkait ah, tentang bumi. Jadi kita rencananya mau mengadakan series membicarakan tentang bumi dari beberapa sudut aspek. Dalam hal ini, berita yang hangat terjadi yaitu adalah sinkhole atau turunnya muka tanah secara masif di Aceh Tengah, ya Aceh Tengah, Provinsi Aceh Tengah, tepatnya di eh, Kecamatan Pondok Balik. Nah, ini teman diskusi kita saat ini adalah Pak Urwatul Wuska yang juga kebetulan sedang melaksanakan S3 di IPB, eh, terkait penelitiannya di geoteknik. Oke, sebagai background dulu kali ya Pak, ngobrol-ngobrol sebelum lanjut. Iya, Jadi black hole di Pondok Balik di Aceh Tengah itu beberapa hari ini lagi ramai muncul di internet beritanya yang diberitakan bahwa sinkhole atau turunnya muka tanah itu sekarang sudah pada fase yang mengkhawatirkan karena area dari sinkhole itu bisa dikatakan sampai dengan 3 hektar, cukup masif, yang dulunya di tahun 2000 di bagian utara saja sinkhole itu terjadi, sekarang menerus sampai ke selatan dan kabarnya beritanya itu sampai memutus jalur lintas di bagian selatan dan bertebaran berita juga ada sutet yang juga kebetulan sampai juga hancur di lokasi tersebut. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke Pak Urwa. Kira-kira gimana nih tanggapannya terkait berita ini? Apa sudut pandangnya dari Pak Urwa sendiri terkait sinkhole ini? Silakan Pak Urwa. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iskandar sudah menyelenggarakan sesi sharing ini ya. Kayaknya ini bagus buat edukasi karena memang pasti terkait dengan kejadian ini tuh pasti akan menimbulkan banyak 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 pendapat ya, persepsi ya. Kemudian juga pasti akan menimbulkan banyak teori juga ya. Kadang-kadang kan warga kan suka punya teori sendiri tuh. Kalau tidak dijelaskan saintifik nanti bisa mana tuh ya, ada yang dari aspek mungkin dari sisi mistisnya ya bisa muncul kayak gitu, atau mungkin juga eh, mungkin eh, mungkin ke religius mungkin masih bagus sih, jadi kayak lebih tobat tuh warga-warga di sekitarnya. Itu malah bagus sih efeknya. Tapi ya tetap ya sebagai kita akademisi kayaknya bagus juga kalau kita jelaskan lah dari sisi saintifiknya. eh ini langsung aja, langsung share Ya aja mungkin mungkin ya, boleh saya langsung izin. dulu Pak. Mungkin cerita dulu tuh kenapa sih sinkhole itu bisa terjadi. Ya, Terus khususnya di daerah Aceh Tengah ini, kenapa kemenerusannya itu menerus ke arah oke. selatan, terus kenapa bisa sampai luas begitu sekali? Mungkin cerita mengenai Oke. itu dulu kali Pak mungkin. Ya, saya cerita. Saya izin sambil ini ya, menampilkan gambar lah ya, biar Ya, siap-siap Pak. visualisasinya lebih lebih enak lah gitu. Oke, ini mungkin sudah tampil gambarnya. Jadi ini foto yang disebut sebagai sinkhole ya, di berita-berita ya. Jadi mungkin kita sudah baca juga, atau mungkin lewat media sosial kita masing-masing. Ternyata memang luar biasa besarnya, ya. Tadi disebutkan sampai 30.000 meter persegi. Di kalau ini rumah kecil tuh, ya ada rumah di sini ya, itu kecil banget. Jadi bisa dibayangkan ini sangat luas. Dan memang konon katanya kalau di berita disebutkan memang awal mulai munculnya itu di tahun 2000-an awal. Jadi memang
ini bukan sekali kejadian, tapi ini berkali-kali kejadian. Nah, kalau penjelasannya seperti itu lebih masuk akal karena memang kalau kita lihat apa namanya, ini sebenarnya prosesnya mungkin awalnya mungkin sinkhole ya, sinkhole. Tapi kemudian nanti perkembangan dia awalnya kan mungkin lubangnya kecil gitu. Awalnya lubangnya kecil, kemudian dia sedikit demi sedikit terkupas sedikit demi sedikit lagi jadi sebesar ini. Kalau kita lihat mungkin seperti di bagian sini ini kelihatan ini seperti longsoran biasa. Jadi ini modelnya ini sudah seperti kayak longsoran di tebing-tebing. Jadi ada tebing yang terjal, yang curam, kemudian dia jatuh jatuh ke bawah karena tidak stabil atau karena terlalu tegak gitu. Dan dia dilihat nih ada alur-alur air. Jadi memang ya ini prosesnya sudah mirip seperti longsoran biasa. eh, Longsoran pada umum. Cuma karena dia di sini kita lihat tegak sekali ya, terjal, maka di sini pasti kondisinya adalah masih tetap tidak stabil gitu. Ini kemudian menjadi kekhawatiran berikutnya karena kita lihat di sini ya rumah-rumah di sini jaraknya cuma ya kalau kita lihat di sini besar rumah mungkin 80 meter maksimal ya ini mungkin cuma jarak 20 meter lah dari rumah terdekat lah gitu. Nah, kemudian perlu juga kita lihat di sini ada sungai ya. Jadi sebenarnya di sini ada aliran sungai yang cukup besar ya, cukup cukup deras juga. Jadi inilah nanti yang akan coba kita hubungkan ya dengan beberapa teori. Nah, namun dari sisi geologi mungkin perlu kita lihat ya. Jadi ini peta geologi lembar Takengon ya, yang di Aceh. Kalau kita lihat posisi posisi apa namanya longsoran atau sinkhole tadi itu ada di sebelah sini ya dia di sebelah sini posisinya jadi ada di formasi kalau kita lihat di sini QVL ya QVL yang warna hijau ini ya ini dia posisinya di sebelah sini di tadi di apa namanya kecamatan Ketol nggak tahu bacanya gimana Ketol atau Ketol. Desa desanya Pondok Balik kalau tidak salah ya Pondok Balik jadi dia ada di dekat dengan Danau Laut Tawar yang di Takengon ini jadi di arah northwestnya ya barat dayanya. Nah, dia adalah formasi QVL. Apa itu QVL? Ke dalam peta geologi lembar Takengon ini QVL adalah satuan lampahan namanya. Jadi litologinya atau di dalam satuan ini itu didominasi oleh batuan vulkanik atau batuan hasil letusan gunung api. Kalau secara umum dia komposisinya atau tersusunnya oleh batuan lava, aliran lava, kemudian ada bereaksi gunung api dan juga tuff yang berasal dari aktivitas vulkan. Makanya simbolnya adalah Q depannya. Jadi kalau ada simbol Q itu artinya dia endapan batuan kuarter dan kalau endapan kuarter artinya dia endapan yang masih muda gitu. Endapan yang masih muda artinya bisa jadi kemungkinannya adalah batuannya itu belum terlalu kompak atau belum terlalu padat. Jadi dia masih lumayan ya masih lepas-lepas sehingga kadang-kadang ya lebih mudah untuk apa namanya tererosi kalau kena air. Tadi tuh ya kalau kita lihat di gambar yang sebelumnya itu yang warna-warna putih tuh. Jadi ada yang warna-warna putih di tebing tadi itu adalah tufnya. Dan ini kalau kita lihat dari penampang geologinya, nah QVL itu adalah di sebelah sini ya. Dan posisi sinkhole itu ya, ini sinkhole fenomena lubang raksasa ini saya ambil dari Google Maps ya, karena di nama di Google Maps ini titik di Google Maps-nya ini sinkhole fenomena lubang raksasa. Jadi posisinya itu sekitar ya kurang lebih di sini lah. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya si QVL ini itu kurang lebih ya mungkin kalau ini 1000 meter ya mungkin 500-an meter itu ke bawahnya adalah batuan ini formasi sembuang ya formasi sembuang ini atau simbolnya itu MPS yang sebelah sini ya MPS kemudian ada PUK. Nah PUK ini dia batuan formasi Kluet ya Kluet itu dia ada batu gampingnya juga. Nah jadi kurang lebih seperti itu secara stratigrafi. Formasi Sembuang ini sendiri merupakan formasi apa namanya yang merupakan pusat dari gunung api purbanya. Jadi gunung api purbanya kurang lebih pusatnya di sekitar sebelah sini. Jadi MP ya MP ini. Yang menariknya adalah kalau kita lihat di peta yang dikeluarkan oleh PVMBG di sini, nah posisi si sinkhole tadi itu adalah di sekitar sini di Pondok Balik. Nah kita lihat di sini ada warna oranye sama sorry, oranye dan kuning. Ini sebenarnya menunjukkan adanya kerusan ya. Jadi kalau yang oranye ini
Kalau nanti bisa dicek di portal MBG ya. Ini MBG di sini kepanjangannya bukan makan bergizi gratis, tapi ini adalah mitigasi bencana geologi. Nah, jadi di sini bisa kita pilih di sini garis warna oranye-nya. Nah, garis warna oranye ini menunjukkan kalau kita lihat apa namanya atributnya di situ keterangannya adalah patahan aktif ya. Begitu juga yang kuning ini patahan aktif. Cuma bedanya kalau yang oranye ini dari datanya ya Pusat Survei Geologi, kalau yang kuning ini dari datanya Pusgen ya Pusat Gempa Nasional. Jadi kalau kita lihat memang di sini eh, selain di sini ada sinkhole, ternyata di sini ada sesar aktif gitu. Ada sesar aktif dan sesar aktif ini sangat mungkin itu bisa menjadi menghasilkan apa namanya suatu zona yang membuat permukaan tanah itu menjadi tidak stabil gitu atau tidak utuh jadi ada retakan-retakan dan arahnya kalau lihat arah si apa namanya sinkhole itu arahnya seperti ini juga ya not apa namanya barat laut tenggara gitu barat laut tenggara jadi kalau kita lihat misalnya aduh saya misalnya saya coba ke Google Maps ya Mas boleh Oke, Google Maps boleh boleh Mas. saya share dulu Google Maps biar kita bisa lihat nah ini di sini. Nah, mungkin di saya belum muncul nih. Udah ganti nggak Google Maps-nya? Belum. Oh, belum. Kayaknya Oh, sharingnya belum. sharing PowerPoint-nya tadi. Tapi mungkin yang Nah, sambil sambil sudah muncul ya. saya Udah nanya-nanya muncul dulu. kan? Belum. Ini Udah muncul kan, Mas? ini muncul. Siap-siap muncul. Nah, ini sedikit ya di sini. Ini titik Google Maps-nya. Kalau kita lihat sinkhole-nya itu, nah ini kita lihat foto satelitnya. Nah, ini dia sinkhole. Nah, ini tadi yang bagian melengkungnya ya. Yang ini yang jalan, ini yang rumah. Nah, jadi sinkhole-nya itu dia memanjangnya ke sana gitu. Jadi kalau kita lihat ke itu dia arah ke sana dan nanti dia akan ngikis-ngikis terus ke arah hulunya. Dia akan mengikis terus karena di sini tegak kan. Jadi dia akan tererosi sedikit demi sedikit. Kalau kita lihat arahnya ini mirip dengan arah sesar tadi, jadi ke arah barat laut. Dan ini kalau kita lihat sungainya dan ini sungainya juga mirip apa namanya seakan-akan pastikan bahwa si sungainya itu merupakan kelurusan dari sesar tersebut. Kalau kita lihat nih, lurus terus ke sana. Ini sungainya lurus terus ke sana. Nah, ini sejalan dengan hasil peta tadi gitu. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Salah satu ke apa namanya ke rasa penasaran juga dan juga mungkin dugaan ya dugaan yang mungkin saya coba sampaikan di sini adalah ya mungkin ada mungkin bisa jadi kenapa bisa ada sinkhole di sini salah satunya, eh, karena adanya bidang sesar tadi itu ya yang membuat si apa namanya tanah itu jadi tidak utuh itu jadi retakan sehingga ada air hujan masuk kemudian terjadilah eh, aktivitas hidrologi tadi. Nah ini kalau misalnya eh, prosesnya bagaimana bisa terbentuk. Nah, ini ada suatu fenomena yang namanya soil piping ya, soil piping. Jadi tanah itu mengalami em, apa namanya? Dia tererosi karena adanya suatu aliran di bawah tanah ya, yang seperti pipa gitu. Jadi dia mirip seperti pipa di sini. Nah, fenomena fenomena ini itu mirip dengan fenomena erosi guli ya atau gully erosion ini. Gully erosion ini itu sebenarnya fenomena permukaan aja. Jadi kayak tanah terkikis di bagian atas, kemudian nanti dia lama-lama nanti akan lebih rendah seperti parit gitu, seperti parit lah. Atau erosi parit lah misalnya ya. Kalau Inggrisnya erosi gully erosion. Nah, tapi kedua hal ini itu nanti menghasilkan bentukan yang mirip ya karena gully erosion ini. Meskipun ini permukaan. Kalau piping ini dia dipicu dari aktivitas di bawah ya di bawah. Nah, nanti aktivitas di bawah ini nanti karena air nanti lama kelamaan akan mengikis, nah lubangnya akan jadi besar. Nah, kemudian nanti akan ada depresi di sini, penurunan. Nah, ini juga sama. Terus juga nanti lama-lama kalau dia ngikis terus, ini juga akan jadi depresi juga. Lama kelamaan jadi besar, nah ini juga jadi besar. Nah, jadi sebenarnya dua hal yang mungkin bisa terjadi bersamaan, tapi bisa jadi salah satu ada yang dominan gitu. Nah, kalau dalam kasus ini mungkin bisa kita juga eh, tidak cuma murni dari goal erosion dari proses permukaan, tapi juga mungkin di situ ada piping ya, ada piping yang mana piping ini dipicu dari sungai yang ada di sebelah
sebelah selatannya ya, sebelah selatannya tadi itu yang kemudian mencoba untuk mencari celah, dia ngalir ke bawah dan kemudian mengikis di bagian bawah. Tuh. Nah, ini kemudian ini kurang lebih ya ilustrasi di paper yang tadi yang saya munculkan. Jadi ya ekspresinya jadinya seperti ini. Ini menghasilkan beberapa apa namanya bentuk sinkhole. Tapi ini yang ukuran kecilnya. Tapi ini ya kalau kecil ini kan lama kelamaan dia bisa berkembang kalau aktivitas hidrologi di bawahnya masih jalan terus. Nah, kemudian, nah terkait dengan sesar yang tadi, nah ternyata sesar itu juga nanti akan menghasilkan zona rekahan dan meningkatkan karena dia rekahan jadi banyak pori ya porositasnya meningkat nanti permeabilitas lokalnya akan menjadi jalur aliran bawah pekan yang apa namanya yang cenderung dipilih oleh si air bawah tanah. Nah ini saya ambil dari paper yang ini Niwa dan kawan-kawan. Kemudian zona sesar juga akan berperan sebagai sistem conduit barrier. Jadi dia akan jadi kayak jalur gitu yang memfasilitasi aliran sepanjang sesar namun dapat menghambat aliran melintasnya sehingga menghasilkan flux dan meningkatkan gradien hidrolik. Jadi alirannya jadi tambah besar. Nah, kemudian itu dari paper yang ini Fault Zone Hydrology ya, Benz et al. Kemudian ketidakseragaman hidrogeologi ini dapat memicu akumulasi tekanan pori, erosi internal ya, soil piping juga ya, serta proses pembasahan ya, wetting dan abrasi intensif pada batuan. Nah, ini dari paper ini Wilson et al. Ini. Nah, jadi bisa dibilang peran kekahan, sesar juga, dan kemudian air itu sangat besar perannya dalam kemungkinan memicu terjadinya si sinkhole ini. Kemudian ini juga paper yang bagus juga yang membahas tentang ternyata eh, kontrol struktur geologi ya itu akan mempengaruhi orientasi dari guli sih yang terbentuk di permukaan. Jadi di sini bisa dilihat ada studi yang dilakukan oleh Bevis ya, di di Australia ya. Di sini bisa kita lihat ini ada sesar ya faultnya dan kemudian ya arahnya itu sama dengan arah si guli erosion tadi itu. Nah, di sini dia dia mencoba memecah apa namanya orientasi guli erosion dengan orientasi strike dari kekar-kekar pada setiap batuan di sini pecah untuk batuan siltstone ternyata dia koefisien korelasinya 0,9 artinya kan mirip banget ya. Kemudian sandstone-nya cuma 0,7 tapi ya di atas 0,5 masih dianggap sesuai lah gitu. Granit 0,7 dan seterusnya. Jadi dominan ini apa namanya sejalan gitu orientasi sesarnya dengan guli erosionnya. Begitu juga di sini ya ini di China ya dari 4 lokasi di Hubei, Jiangxi, Fujian, sama Guangdong ya. Ini dia juga menghubungkan antara apa namanya hubungan antara kedalaman dari guli erosion dengan deep deep dari struktur kekar-kekar yang ada di sana. Ternyata ya kalau kita lihat apa namanya regresinya itu ya mengumpul di satu lah. Jadi memang kalau kita lihat air pangkat duanya ini ya cukup signifikan lah gitu. Itu mungkin ya dari saya Pak Iskandar untuk terkait Ya, dengan apa terima kasih namanya banyak Pak Ruah. eh, Langsung banyak pandangan informasi. singkat lah gitu. Baca-baca Ya, dikit lah. ya langsung banyak informasinya ya. Cuman ya kita mulai dari yang paling sederhana dulu Pak. Jadi kan tadi ada sinkhole, Ya. ada longsor, ada subsidence. Itu apa sih bedanya Pak kalau boleh tahu? Sinkhole, Nah, longsor sama oke. subsidence itu sendiri. Mm-mm. Jadi sinkhole itu sebenarnya apa namanya? Kalau yang gambar umumnya ya, yang memang disebut sinkhole itu biasanya bentuknya adalah ada lubang yang tiba-tiba ambrol gitu kan. Jadi biasanya itu jalan raya kan ya, kalau digambarkan Hmm. di di, di berita-berita tuh. Jadi ada jalan raya tiba-tiba ambrol di tengahnya gitu. Nah itu sinkhole. Jadi sinkhole itu sebenarnya fenomena yang bukan ada lubang yang tiba-tiba muncul di tengah Hmm. pemukiman atau tengah persawahan gitu. Itu sinkhole. Kalau land subsidence itu sebenarnya lebih, dan kalau sinkhole itu kejadian yang unik apa namanya yang ciri khasnya gitu. Kejadiannya cepat, jadi mungkin semalam aja gitu, jadi tiba-tiba bentuk gitu. Tapi sebenarnya bukan semalam juga kejadiannya. Biasanya erosinya itu atau soil pipingnya itu mungkin dalam jangka waktu yang panjang terakumulasi tiba-tiba daya di bawah tanah itu jadi hilang. Nah, maka akan akan tiba masanya satu titik itu
yang jalan di atas atau asal di atas itu jadi ambrol gitu, kolaps ya. Nah, kalau land subsidence itu sebenarnya eh, beda dengan sinkhole karena land subsidence itu dia turun perlahan-lahan. Dia penurunannya itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi skala waktunya beda dengan sinkhole. Kalau sinkhole mungkin semalam bisa terjadi atau tiba-tiba itu jangka waktu yang singkat. Kalau subsidence mungkin ya tahunan gitu, bahkan puluhan tahun. Contoh Jakarta itu kan dia diukur katanya turunnya meter kalau di Jakarta dalam waktu berapa 50 tahun mungkin ya. Dalam 50 tahun turunnya 4 meter. Jadi ya dicicilnya mungkin 5 per 5 senti atau 6 senti gitu setahun. Dan itu tidak merata kalau Jakarta dibilang turun mengalami penurunan tanah itu juga tidak merata. Jadi artinya ya tidak semua Jakarta tuh turun samaan apa seragam gitu di utara selatan tengah barat timur itu sama ternyata enggak ternyata dia ya apa namanya lokal lokal juga jadi di utara sana turunnya cepat di tengah enggak di selatan mungkin lebih lambat di barat mungkin lebih cepat di timur tidak jadi dia bervariasi lah gitu tergantung ya kalau dari sisi geologi tergantung kondisi eh, litologinya mas terus Nah, apa tadi landslide ya kalau landslide itu ah, longsor itu berarti dia ini terjadinya di lereng. Jadi longsor itu dia spesifik adalah ketika yang itu tidak stabil. Jadi ketika kita punya kemiringan kemiringan permukaan tanah lah gitu ya. Yang misalnya miringnya dari 30 sampai sampai yang tegak ya. Ketika dia jatuh ke bawah ya itu namanya longsor. Longsor pun nanti ada yang meluncur, ya ada yang berupa gelundungan batu, ya itu termasuk longsor juga tuh atau misalnya yang kecampur sama air kayak banjir bandang itu pun sebenarnya termasuk ke dalam longsor. Jadi ya itu tiga tiga fenomena yang mungkin ya kadang-kadang tercampur aduk lah gitu ya. Gitu oke. mungkin Mas. Kalau yang di Aceh ini berarti dia terkategori sinkhole apa longsor, Mas? Nah, sebenarnya kalau dari awalnya mungkin dia sinkhole ya. Bentuk awalnya di tahun 2000-an awal itu. Tapi sekarang ketika dia sudah makin membesar ya kita lihat tadi tebingnya besar-besar. Nah, di situ terjadi di bagian tepinya. Di bagian tepinya itu terjadi landslide. Jadi mungkin awalnya sinkhole dan karena dia berkembang semakin besar ya, makanya dia bagian tepinya terjadi longsor gitu. Jadi eh, mungkin sinkhole-nya itu di awalnya gitu ya, ketika dia apa namanya eh, tiba-tiba lubang lah di bawah dan jatuh ke bawah. Itu mungkin sinkhole-nya di situ. Oke, oke, oke. Mungkin kalau sama-sama kita lihat historinya ya, eh, Ya alhamdulillahnya oke sekarang ya kita bisa. ada teknologi yang namanya timeline di Google Earth. Jadi kita bisa lihat gimana histori perubahan sinkhole yang ada Ah ya ini bagus nih. di Aceh itu sendiri ya. Jadi kalau 2007 kayaknya belum terjadi apa-apa di sana ya, belum atau sudah ada Ya ini. Oh iya, sudah boleh ya. di zoom mas coba. Oke, di Iya Zoom berapa, mas 2007 Bang. Oh, iya. 2007. Wah, ini sudah mulai ada ya. Sorry, kita coba backdate lagi ada nggak? Oh, nggak ada, nggak ada. Paling paling Belum muda ada di kelihatan. 2007. Berarti Kayak di apa 2000 mungkin bukan di situ soalnya titiknya kan yang sekarang itu yang hulunya ya. semakin Apa ke mungkin dia selatan dia. Jadi iya, kalau apa kalau mungkin di dia lebih ke barat lautnya, ke utaranya mungkin. mm-mm. Bisa jadi seperti itu. Ini yang di 2011, kemudian dia menerus eh, mengalami penggerusan sampai oh ini fotonya. Oke, nah ini dia mulai ke arah timur nih. Ke arah timur Hmm, penggerusannya di 2017. Oh, fotonya tertutup awan. Nah, ini sudah mulai agak makin mendekati jalan ya. ya 2018 ini sudah makin parah. 2019 ini sudah menyentuh titik B-nya. belum 2000 muncul nih di saya. Oh, belum muncul Masih ya? 2007. Masih 2007. 2007 ya. Nah, ini sorry ini Nah, ini 2011 nih. ini 2021 nih Oh, yang udah ada nih. yang 2011 sudah update. ada. Nah, ini 2021 yang 12 paling sudah ada. udah jauh sangat meluas ke selatan nih. Ya.
Oke. Nah, ini yang terakhir 2025. Tentunya sekarang lebih parah lagi ya, Pak. Ini sudah kena nih ke jalanannya ini. Jalannya udah kena. Udah kena. Tapi kalau kita lihat di sini ini seperti awalnya dia tadi yang Bapak sebutkan sinkhole, terus kemudian longsor pelan-pelan mengikis ke arah selatan. Apa apa saya Iya, ke arah kurang tepat? Tenggara. Ke arah tenggara. Oh iya, sorry, ke arah tenggara ya. Iya, Sesuai dengan Tenggara. sesar yang tadi Pak Urwa sebutkan itu ya. Iya, Nah, PSG dan apakah Pusgen. apakah apakah sungai-sungai ini juga berkontribusi dia untuk menghasilkan piping yang terjadi di bawah permukaan juga? Iya, iya jelas biasanya kan piping itu terjadinya karena ada aliran dari sungai yang tinggi mau cari dataran yang lebih rendah. Nah, si Hmm, dasar dari sinkhole ini kan lebih rendah tuh jatuhnya. Berarti dia akan nembus cari jalan, cari celah ke bawah. Jadi ibaratnya dari coba geser ke selatan dikit Mas biar kelihatan sungainya. oke. Kayaknya di selatan tadi juga. Yang ini sungainya, bukan? Ya, belum kelihatan, belum geser gambar. Ke selatan, di selatan tuh ada kayaknya ada sungai. Selatan jalan, jalan. Ini Belum geser nih. Di selatan Mas, di selatan jalan, jalan yang Singhole Aceh Tengah itu. jalan Ke sinkhole selatan Aceh lagi, ke Tengah bawah tadi. lagi, Ini kan bawah-bawah lagi. Ini gambarnya apa yang nggak gerak ya? ya nih gara-gara internet nih. Mohon maaf Mas. Kursornya gerak tapi gambarnya Sudah gerak belum Mas? Di saya gerak. masih Tapi di loading Mas mungkin gambarnya, nggak kelihatan ya. Ya ini tadi kan belum lokasi muncul. sinkholnya ada di bagian utara, terus di selatan ada Ya, jalanan, terus kalau tadi sesuai dengan arahannya tadi Pak Urwa, kalau di bagian lebih selatan lagi tuh ada sungai. Ini kalau nggak ya di salah selatan tuh sungai. sebenarnya ada sungai dan agak agak jauh ke selatan. Tapi itu sebenarnya sudah apa namanya bisa juga ada aliran air tanah ke bagian sinkhole-nya. Oke, Nah, nanti dia akan turun ke bawah gitu. Masuk ke bawah. Kemudian ketika dia nembus ke bawah itu kan apa namanya meningkatkan. Ini coba di zoom out aja Mas. Coba akan kelihatan di zoom out. kita Nah, zoom out. itu ada sungai di Warung Balik itu, di Warung Balik di bawah. Nah, warung balik. Oh ya tadi Warung ini. Balik Ini ya. tulisannya Warung Balik. Nah, itu yang lagi ke bawah lagi, tangannya ke bawah lagi, kursornya ke bawah Ini. ke selatan. Selatan. Nah, itu lagi Warung Balik. Ya, itu dia sungainya. Oh, sorry sorry, udah kelewatan nih. Itu ya. Oke oke. Ini nih sungainya. Nah, ini berarti Ya, terkoneksi dengan sungai yang ada di utara tadi. ya bisa jadi kan kita ini kan masih apa namanya dugaan lah. Kalau kita secara umum melihatnya kan bisa jadi ada kan kalau secara hidrologi air kan akan mengalir dari tekanan hidrolik tinggi ke tekanan hidrolik rendah. Nah, di Hmm, selatan itu bisa jadi tekanan hidroliknya tinggi dan dia akan istilahnya akan nyari jalan untuk sampai ke utara itu ke sinkhole itu. Nah, ketika cari jalan di bawah, nah di situ jadi ada piping lagi, ada apa namanya peningkatan kejenuhan air lagi di dalam tanah dan itu oke nanti dampaknya adalah tanah jadi tidak stabil, jadi longsor lagi si sinkhole-nya bisa jadi longsor lagi gitu. oke 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 oke. Oke. Hmm. Berarti bisa dikatakan kalau pengen cari evidence benar tidaknya si sinkhole di sini menerus itu, Nah, berarti kita harus cari itu trace-trace dari keberadaan betul. dari piping itu yang di bawah permukaannya ya, Pak. Ya, ya itu makanya bisa pakai geofisika, bisa di Mm-mm. teknik geolitrik tuh kita bisa cari apakah memang seperti itu alirannya. Mm. Jadi ini penting ya karena saya lihat atau si inilah lubang-lubangnya ini ya itu bisa berpotensi berkembang terus tuh karena kalau kalau kita lihat lerengnya itu masih tegak ya kemudian
erosinya juga masih masih terus berlangsung. Jadi kondisinya belum stabil lah. Ya belum stabil. Jadi ya mungkin ke depannya memang perlu ada solusi yang jangka panjang nih kalau kalau terakhir kan solusi dari eh, apa namanya yang diusulkan terakhir itu cuma membatasi supaya tidak ada alir ke dalam si sinkhole itu ke dalam si lubang itu. Ya, Hmm. tapi susah juga karena kan curah hujan kan pasti tinggi, bisa tetap aja bisa masuk ke sana gitu. Dan ini fenomena alam yang nggak akan bisa kita stop ya, Pak. Betul, Tentunya kita cuma bisa betul. memitigasinya dengan cara tadi ya, salah Atau satunya kita mungkin harus ya tahu. itu minimal evakuasi yang terdekat dulu. Jadi Dan ya, jalannya mungkin ditutup ya, kemudian rumah-rumahnya juga dipindahkan yang dekat-dekat dekat situ ya. dan ya, kemenerusan dari sinkhole ini akan kemana, sehingga ya, eh, ya bagaimana cara mengatasi jalan eh, dan perumahan sekitar ini Iya. tentunya. Mm-mm. Karena kalau Kalau cuman lihat lihat itu gambarnya ini kan kayak ada aliran sungai kan itu Mas di titik B itu sinkhole Pondok Bali gitu. Itu kan kayak iya, ngalir ya airnya. Artinya kan memang ada air yang lewat di situ kan. iya, Nah, airnya itu kalau kita lihat di atas kan gak ada sungai kan. Nah, bisa jadi memang dari di dalam dari lapisan di dalam bawah, lapis nah, bawah yang nembus ini saya curiganya nembus ini ke bukan, sana. ini aliran sungai bukan. Iya yang itu, yang coklat-coklat baru gitu. Mm-mm. Tapi ya dia menggerus ke bawah Jadi ya Pak, iya, terus ke bawah. jadi kayak kalau kita lihat ya memang sepertinya ada sumber air tuh di lapisan bawah itu. Mm-mm. Yang keluarnya bisa jadi ada dari sungai itu atau mungkin dari sumber yang lain. Intinya ada air yang keluar. Oke, ini jadi hal yang menarik sendiri ya untuk kita evaluasi lebih Ya ini lanjut sebenarnya tahapan mitigasinya. secara secara ilmiah ya secara ilmiah menimbulkan pertanyaan yang ini sih menarik buat dijawab. Tapi secara sih memang butuh solusi jangka panjang jadinya. Ya, tidak bisa hanya solusi jangka pendek yang dimana saat ini kan beritanya terjadinya dipindahkannya si tower PLN. Nah, saya kurang tahu Ya, dipindahkan ke daerah mana. Yang kalau tidak ada mitigasi kira-kira sinkhole ini akan atau eh, penurunan muka tanah ini akan menerus ke daerah mana, itu tentu harus diperhatikan juga ya Pak. Itu akan menjadi iya, menjadi mm, question sendiri, pertanyaan sendiri. Dan betul betul. apakah posisi sutet terbaru itu sudah safe Mm, atau tidak? Nah, ya, involvement dari manusia sendiri ada nggak sih di sini yang menyebabkan sinkhole ini terjadi atau ini pure benar nature? kan? Maaf tadi putus mas apa? Pertanyaannya ini si penurunan tanah ini atau sorry si sinkhole ini pure nature atau ada pengaruh dari manusianya sendiri? Mungkin Hmm. pertanyaannya Kalau di biasanya kalau yang ada campur tangan manusia itu biasanya karena ada pipa di bagian bawah tanah. Kalau di kota ya, kayak gitu ada pipa, kemudian pipanya bocor. Nah itu pipanya bocor, kemudian pipa itu mengalirkan cairan lah gitu, cairan sehingga tanah di bagian bawah itu jadi apa namanya, jadi jenuh air gitu ya. Mhm. Jadi lumpur lah gitu. Jadi lumpur kan jadi ter, ter apa namanya? Tergerus. Dia jadi bisa fluid lah gitu, pindah kemana-mana sehingga si bagian bawahnya itu jadi kosong kan. Kemudian karena dia kosong dia bisa ambrol masing. Nah, tapi kalau di sini karena di sini tidak ada infrastruktur bawah tanah ya, kemungkinan lah. Kalau kita lihat kan nggak ada utilitas gitu kan, nggak ada Nah, pure pipa sawahan ya Pak. apa terowongan nggak ada. Jadi kemungkinan ini murni alam ya. Nah, dugaannya saya tadi adalah kenapa bisa ada celah sehingga air itu bisa lewat bisa jadi karena sesar tadi itu. Jadi sesar itu membuat semacam apa namanya, semacam ruang di bagian bawah yang membuat si aliran air bisa lewat bagian bawah si permukaan tanah ini. Dan kemudian akibat dia ada aliran air di bawah permukaan tanah, jadinya daya tanah buat yang di atas itu jadi nggak ada. Jadi
ibaratnya amprol lah yang di atas itu. Nah, mungkin permulaannya dari situ kalau saya menduganya. Ditambah lagi dengan data tadi, datanya adalah data sesar aktif di sini atau ya ada sesar yang dipetakan lah oleh PSG, Badan Geologi. Oke, oke, Pak. Ya, Terima jadi kasih. sebenarnya Mungkin, ya ini ya, jadi karena, mungkin mungkin Hah? itu Mas apa namanya? Mungkin yang dua dua hal yang bisa kita pelajari apa itu bahwa ada zona sesar ya, zona lemah lah gitu, fracture di bagian Mhm. bawah atau dan ada nggak aliran apa namanya pola aliran yang yang membuat si air tanah itu bisa mengarah ke sini jadi membuat piping soil piping tadi itu. Jadi dua hal tuh yang bisa kita pelajari. Mungkin kalau ngecek airnya pakai geolistrik, kalau ngecek apa namanya ngecek rekahan tuh pakai apa Mas? Pakai Ah, ya, CPR ngecek mungkin atau struktur kita bisa, kalau lumayan besar kita bisa pakai gravity, hmm, kita bisa pakai seismik, gravity. ya, cukup Ya. cukup Tapi banyak. kalau saya lihat dampaknya hal ini mungkin dangkal-dangkal aja nih, masih dangkal saja nih, belum Iya, terlalu dalam. mungkin dangkal-dangkal. Tapi kalau misalkan struktur sesar yang tadi Mas sebutkan ya kan itu lumayan masif ya Mas. Jadi kita bisa lihat Hmm, kemenerusannya di mana itu dengan data gravity itu. Nah, kalau untuk yang dangkal ya tadi kita bisa gunakan seismik ataupun GPR. seismik. Terlebih Ya. karena di sini ada fluida yang mengalir, tentu material konduktif itu akan mudah terbaca dari data GPR sebagai Hmm, bahan keotiknya, nilai keotik si data GPR-nya itu sendiri. Jadi ya, ya, jadi ya, ya. tadi ada beberapa question yang mungkin bisa kita evaluasi di sini. Tapi menarik Oke, sekali Mas. Ini mungkin bincang-bincang sip. bincang-bincang sederhana ini Singkat. mudah-mudahan bisa jadi edukasi, bisa jadi Amin, amin. pembelajaran buat masyarakat ya, biar biar kita sama-sama tahu apa uh, science behind uh, sinkhole ini sendiri atau ya gitu rencananya. Oke, nah tadi rencananya mau bicara setengah jam, ini kayaknya kita ngomong sampai sejam. Oh, sejam ya Terima. kita. Udah hampir sejam, Mas. Lumayan, lumayan. Eh, mungkin segitu dulu dari Ya, saya. Kita coba stop share dulu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Urwah atas sama-sama Mas. atas informasinya, atas atas Makasih sudah science diundang. knowledge-nya untuk kita semua. Video ini akan diupload di YouTube. Uh, Mudah-mudahan jadi pembelajaran. Terima kasih Pak Urwah. Sip. Kita stop recording.